Perkenalkan, nama saya Khairil Anwar dari SMK Umar Fathah Rembang. Nah, berikut saya sertakan untuk bukti formulir peserta ujian. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Ayo disiapkan dulu berdoa. Doa mulai. Selesai. Nah, baik, sebagai ungkapan rasa kita terhadap cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silakan untuk berdiri semua. Kita masuk ke materi, saya akan absensi terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Ferry. Oke. Kemudian Ambar. Kemudian Aulia. Kemudian Jana. Eka Rosari. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak akan mempertanyakan kepada kalian kira-kira materi apa yang sebelumnya sudah kita pernah pelajari bersama. Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya Pak, materi sebelumnya mempelajari tentang struktur dasar HTML. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kalian. Tadi sudah ada yang menjawab struktur dasar HTML. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak struktur dasar HTML apa saja macamnya? Silakan tunjuk jari. Saya Pak, struktur dasar HTML yaitu HTML head, body, title. Ingin tahu kira-kira macam-macam dari tag dasar HTML itu apa aja? Tagnya ya, untuk membuat format teks, kemudian pengaturan teks. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Saya Pak, tag dalam HTML ada tag HTML, tag title, tag body, tag HL, sampai tag H1 sampai H6, tag 4, tag BR, tag HR, dan lain-lain. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang membuat format tabel dengan HTML.
HTML. Nah, untuk KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu menerapkan format tabel pada halaman web, kemudian membuat kode HTML untuk menampilkan tabel pada halaman web. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, biarkan nanti siswa dapat menjelaskan tag-tag HTML yang digunakan untuk membuat tabel. Nah, berikutnya siswa dapat menentukan penerapan format tabel dalam web. Kemudian siswa dapat menentukan prosedur membuat tabel dalam tabel. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara membuat sebuah tabel dengan HTML, sekarang saya mau tanya kepada kalian, kira-kira pernah buat tabel nggak? Mungkin di Word atau di Excel pernah bikin tabel ya? Nah, kalau pernah bikin tabel, sekarang saya mau tanya fungsinya tabel itu apa? Fungsinya tabel? Fungsi dari sebuah tabel buat apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Dari Fungsi tabel adalah memudahkan kita untuk membaca data, mempermudah mengetahui perubahan atau menaik atau menurun yang terjadi pada saat masalah. Nah, baik, tadi dari beberapa teman kalian sudah menyampaikan apa itu fungsi dari sebuah tabel. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Jadi intinya fungsi tabel di sini yaitu menampilkan informasi secara terstruktur, ringkas dan mudah dibaca. Kemudian juga mengatur tampilan homepage agar lebih menarik. Nah, itu kegunaan tabel di dalam bahasa HTML. Nah, sekarang atribut apa saja yang melengkapi tabel itu sendiri? Nah, di sini dalam pembuatan tabel ada beberapa macam atribut ya, atau yang sering kita sebut dengan tag HTML. Nah, untuk atribut di sini, yang pertama kalian bisa menggunakan atribut border, di mana border di sini digunakan untuk menentukan ukuran border atau garis tabel. Kalau bordernya sama dengan 0, berarti tabelnya tidak ada garisnya. Kalau bordernya sama dengan 1, berarti nanti tabel yang kalian gambar ada garisnya. Kemudian ada lagi atribut width. Width di sini untuk mengatur lebar tabelnya. Lalu ada height, itu untuk mengatur tinggi tabel. Lalu ada BG color. BG color itu kepanjangan dari background color. Itu untuk memberikan warna latar belakang pada tabel. Nah, bagaimana kalau backgroundnya berupa gambar? Nah, berarti kalian bisa menggunakan atribut background. Nah, kemudian ada lagi atribut color, sama untuk warna. Lalu untuk perataan secara horizontal kalian bisa menggunakan alignment. Kalau vertikal bisa menggunakan polygon. Alignment dan polygon. Kemudian atribut tabel yang lain kalian bisa menggunakan row span dan full span. Kalau row span itu untuk menggabungkan baris, sedangkan yang full span itu untuk menggabungkan kolomnya. Kita langsung ke contoh aja. Nah, dari tampilan di depan, nah ini ya tabel yang kalian lihat di depan. Cara untuk membuat tabel ada dua tag yang harus kalian kuasai. Yang pertama tag TR, yang kedua tag TG. Nah, TR itu apa? Untuk apa TR? TR itu untuk membuat garisnya. Nah, untuk TG itu apa? TG untuk membuat kolom. Nah, kalau kalian lihat gambar tabel di depan, ini ada berapa baris dan berapa kolom? Ya. Nah, kalau kalian lihat gambar depan, ini barisnya ada 1, 2, kolomnya ada 1, 2. Jadi 2 baris dan 2 kolom. Sampai sini ada yang sudah paham?
Paham belum? Nah, garis di sini kita menggunakan tag TR, sedangkan yang kolom yang berdiri itu menggunakan TD. Nah, silakan kalian buka aplikasi Sublimnya. Sublim. Sudah dibuka semua Sublimnya? Sublim tag-nya dibuka dulu. Klik file new, klik file new ya. Nah, sekarang untuk membuat tabel, silakan filenya disimpan dulu. Simpannya di web server SAM bisa, atau mau disimpan dulu di dokumen juga bisa. Ini misal saya simpan di dokumen dulu ya. Caranya klik file, kemudian pilih save. Klik menu file, pilih save. Nah, kemudian simpan file kalian. Misal saya taruh di dokumen, saya buat folder baru, misalkan latihan tabel. Nah, ini saya taruh di dokumen ya, foldernya latihan tabel. Lalu file name-nya kasih nama, boleh kasih nama kalian nggak apa-apa. Bejo.html. Misalkan paijo.html. Nah, kalau udah klik tombol save. Nah, maka di sini ya, di title-nya itu menunjukkan nama filenya paijo.html. Nah, sekarang kalian masukkan tag dasar dari HTML itu sendiri. Caranya ketikkan HT, nah ini ya, HTML. Langsung aja kalian enter. Nah, nanti otomatis muncul HTML dan title, body, dan seterusnya. Silakan di bagian title dikasih judul latihan membuat tabel. Ya, file Bay chui. Ini, yo, orang-orangnya apa lu? Kok lapang lu share? Iya. Baik ya, silakan kalian berada di depan. Nah, di sini saya mempunyai gambar tabel. Oke ya, silakan kalian perhatikan gambar tabel di depan. Nah, ini saya menggambarkan ada sebuah tabel yang berisi angka 1, 2, 3, 4. Nah, untuk membuat tabel ini kita tentukan dulu garisnya. Ini baris pertama ya. Yang ini baris kedua. Nah, berarti nanti ada berapa TR? TR-nya ada berapa? Ada 2 ya. Garis tadi TR. Nah, kolomnya ada berapa? Nah, kolomnya ada 2 juga. Berarti nanti ada 2 TD.
2 TD dalam 1 Nah, untuk membuat tabel kalian pakai tag tabel. Ini ya. Tabel tutup tabel. Kemudian kita kasih border. Tabel border sama dengan 1, berarti nanti tabel yang kita buat ada. Kemudian kita buat TR yang pertama. Ya, ini TR pertama. TR pertama isinya apa? TR yang pertama isinya angka 1 dan 2. Ini TD 1, TD 2. Jadi TD 1 dan TD 2. Nah, kalau mau buat garis berikutnya, berarti kalian tambahkan lagi, naikkan lagi. Isinya apa? TD 3, TD 4. Kaitannya tentang pembuatan tabel ya. Sekarang kalian amati dari gambar di depan. Ini ada gambar strip. Kalian amati, kemudian kalian coba gambarkan bentuk tampil yang dihasilkan dari strip di depan. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku ya. Silakan membentuk kelompok ya. Kalian bentuk kelompok beranggotakan 3 sampai 4 anak. Kemudian kalian buka aplikasi Microsoft Teams. Kalian buka aplikasi Microsoft Teams. Nah, ini ya. Nah, silakan buka. Kemudian kalian buka LKPD. Nah, ini ada LKPD. Kalian buka di dalamnya. Nah, dari LKPD ini silakan kalian praktekkan dengan kelompok kalian. Nah, itu kalian ikuti langkah-langkah kerja yang ada di dalamnya. Nah, kalau udah, coba kalian praktekkan dengan aplikasi Sublime Text dari langkah-langkah kerja yang ada di dalam LKPD. Silakan untuk diskusi dengan temannya.
biar nanti kalian bisa lebih memahami kaitannya dengan pembuatan tabel, silakan kalian buka Microsoft Teams-nya. Kemudian di situ ada e-modul ya yang udah saya upload. E-modulnya dibuka. Kalau udah dicoba dipelajari. Di situ juga ada tayangan video ya. Nah, videonya coba diputar, video YouTube-nya. Silakan tuh diamati, dipelajari untuk mengerjakan soal LKPD yang kalian sedang diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan cara membuat tabel. Yang pertama, ini skripnya, nanti hasilnya seperti ini. Ini yang tugas kedua, silahkan sekalian membuat seperti ini dan nanti skripnya harus seperti ini. Terus, ini kan ada beberapa kode ya.
misal kalian masih nggak paham, itu kan ada title. Title itu untuk judul yang di atas browser. Kemudian tabel border 1 itu nanti tabelnya bertabel itu ada garisnya. TR itu garis 3 kolom, red berarti garisnya warna merah. Line center ini nanti ke tengah. TB tabel ini nanti ke tengah ada center, kemudian garis ini pun sama setengah, ini pun sama. Silahkan yang mau bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, aligen sama dengan center itu untuk apa? Tadi align center ya. Center itu nanti bakal ke tengah seperti ini. Ini kan hasilnya ke tengah, ini pakai align center. Saya dari kelompok 3 mau tanya, BG color sama dengan red itu untuk apa? Background color sama dengan red itu background atasnya. Nah baik, tadi kita sudah melakukan diskusi bersama, kemudian sudah ada dari perwakilan teman kalian untuk presentasi di depan. Nah sekarang untuk agar nanti saya bisa mengetahui sejauh mana kompetensi yang kalian kuasai terkait pembelajaran hari ini, silakan kalian buka aplikasi Microsoft Teams, kemudian kalian kerjakan. Di situ ada soal post test ya. Nah dalam soal post test itu silakan kalian kerjakan selama 10 menit dari sekarang. Nanti kita akan evaluasi bersama-sama. Silakan dikerjakan soal post testnya. Tadi kalian sudah mengerjakan soal post testnya. Sekarang kita akan evaluasi bersama soal mana saja yang kalian tidak bisa kerjakan. Baik, dari soal nomor 1. Nah di sini saya kira sudah sebagian besar paham ya, karena ini warna hijau. Warna hijau ini menandakan kalau kalian sudah bisa menjawab soal nomor 1. Nah ini dari total 22 siswa yang salah cuma 2 anak untuk menjawab soal nomor 1. Yang 20 anak bisa menjawab semuanya. Jadi nomor 1 saya kira sudah paham semua. Kemudian untuk soal nomor 2 juga saya kira sudah paham karena sebagian besar sudah bisa menjawab benar ya. Yang salah cuma 2 anak juga. Ini soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3 sebagian besar juga sudah paham. Ada sejumlah 3 anak yang masih salah dalam menjawabnya. Yang lain sudah betul. Kemudian soal nomor 6. Nah ini nomor 6. Nomor 6 juga kalian sudah bisa menganalisa dari skrip yang saya kasih, dan kebanyakan sudah bisa menjawab dengan benar. Sebanyak 19 anak sudah betul. Nah ini ya, sudah bisa menjawab. Terus oke. Nah jadi sebagian besar untuk evaluasi pembelajaran hari ini, sebagian besar kalian sudah bisa menguasai materi bagaimana cara membuat tabel dengan HTML. Nah mungkin ada yang mau merefleksikan diri atau bercerita tentang pengalaman apa saja yang kalian dapatkan selama pembelajaran. Menceritakan pengalaman pembelajaran pada membuat tabel hari ini. Pertama, bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan cara berdiskusi dan tanya jawab dengan guru dan teman. Kemudian, hambatan yang saya alami dalam pembelajaran ini yaitu waktu yang begitu singkat dan kurang maksimal. Selanjutnya, materi yang belum saya kuasai tentang menggunakan atribut closepend dan closepend. Terima kasih. Namanya untuk yang terakhir kalinya, kita akan menyimpulkan bersama-sama materi apa yang tadi kita sudah pelajari bersama. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang mau menjawab? Saya Pak.
Untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan tag, tabel, tr, td, th, postpen, dan rospen. Ya Pak, pemakaian tabel dalam halaman web dapat membuat informasi tampil secara terstruktur, ringkas dan mudah dibaca, serta membuat tampilan web menjadi lebih menarik. Berikutnya untuk menindaklanjuti pertemuan pada pagi hari ini, silakan nanti kalian kerjakan tugas di rumah ya. Tugasnya sudah saya share di dalam Microsoft Teams, nanti kalian buka lagi di rumah. Nah, nanti coba dikerjakan langsung di situ, di dalamnya. Di situ udah ada form quizisnya, nanti coba kalian kerjakan. Berikutnya untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian matikan dulu komputernya. Sampah-sampah yang kalian dapatkan di depan kalian yang ada di laci, silakan dibersihkan semua. Kalau sudah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.